Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 16, teksnya ayat 13 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 13 sampai 16. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah anak manusia itu?" Dan Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 20. Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga, dan Aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kesimpulannya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Mereka jawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu seorang dari para nabi." Kemudian Yesus tanya lagi, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus jawab dengan kalimat yang hebat, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ketika Yesus katakan bahwa pengakuan ini bukan dari sendiri, melainkan Bapa dari surga, bahkan memberkatinya dan janji akan melaksanakan hal surga melalui dia, walaupun pengakuan ini dari Bapa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Dan bertanya lagi, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Memang ini bedanya. Orang-orangnya katakan tentang Yesus begitu. Namun, mereka murid-muridnya sudah mengalaminya tentang Yesus daripada orang lain. Dan mereka langsung ketemu, langsung berbicara dengan Yesus. Mereka harus mengakunya siapanya Yesus. Kedua, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah pengakuan Petrus, namun ininya fakta. Ketiga, Bapa yang di surga menyatakan pengakuan iman itu kepada Petrus. Betul, sekalipun kalimat hebat itu mengatakannya itu dari Petrus, namun Bapa yang di surga sudah menyatakan kepada dianya. Hikmat apapun dan kalimat yang hebat apapun, tidak ada yang dari sendiri. Keempat, Yesus janji kepada Petrus bahwa ia akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang mengatakan tentang Yesus Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Memang mereka mengertinya begitu, namun itu semuanya salah. Kedua, Petrus berkata tentang Yesus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketiga, murid-murid Yesus akan dipakai untuk mendirikan jemaatnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, mengaku iman dengan pengakuan Anda sendiri. Ini penting. Pada waktu kita mengakunya iman kita, memang sekarang kita mengakunya pengakuan iman rasulis, terusnya, dan kita menghargainya tentang pengakuan iman Petrus juga. Namun kita juga semuanya perlu pengakuan sendiri tentang Yesus. Dan kita harus menyatakan kepada orang lain tentang itu. Dan itu kita harus pikir, itulah bukan dari sendiri. Itu juga Tuhan menyatakan kepada kita. Kedua, memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Kita harus memberitakan tentang itu. Bukan hanya berkat, bukan hanya sukses. Kita harus memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Ketiga, menanggung sebagai pondasi jemaat. Supaya Tuhan mendirikan jemaat melalui kita. Kita harus menjadi pondasinya. Jadi PR praktik hari ini, menulis pengakuan iman Anda sendiri. Dan memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus dengan pengakuan Anda. Ya, ada banyak pengakuan iman, namun pengakuan Anda juga penting
itulah Anda sudah bisa jelaskan kepada orang-orang yang lain. Kita harus memberitakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesusnya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.